Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pelajaran Bapak ya, pelajaran prakarya tentang rekayasa. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah teknologi informasi. Bagaimana sejarah teknologi informasi bisa berkembang sampai sekarang? Kita akan mempelajarinya pada pertemuan yang kedua kali ini. Sebelum dimulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu dimulai pada zaman masa prasejarah. Ya, pada awalnya teknologi informasi itu dikembangkan manusia sebagai sistem untuk mengenali bentuk-bentuk yang mereka kenal, ya, untuk mengamankan informasi pada zaman dahulu, karena pada saat dulu itu belum ada teknologi secanggih seperti sekarang, ya, seperti alat komunikasi, ya. Nah, zaman dahulu itu biasa orang-orang zaman dahulu prasejarah itu biasa menggunakan alat komunikasi itu seperti bunyi-bunyian, bahasa isyarat seperti kendang, trompet, asap, ya. Belum ada telepon, belum ada email, belum ada. Bahkan pada zaman prasejarah itu belum ada bahasa seperti yang kita pergunakan. Jadi hanya menggunakan bentuk-bentuk saja seperti lukisan-lukisan di dinding gua, ya, seperti tulang-tulang binatang itu dipergunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, nah, masa sejarah kita mulai pada masa sejarah yaitu tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi. Pada tahun 2900 Masehi, nah, belum dikenalnya huruf seperti sekarang ya, seperti A, B, C sampai Z. Nah, zaman dahulu itu penggunaan huruf itu yaitu menggunakan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Jadi hieroglif itu berupa bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol, ya. Nah, ketika digabungkan menjadi satu akan punya cara pengucapan dan arti yang berbeda. Contoh misalnya ada simbol garpu, sendok, dan piring. Itu berarti artinya apa? Rumah makan. Terus lagi contohnya nih, ada simbol misalnya P dicoret, berarti itu artinya apa? Dilarang parkir. Ya, kalau zaman sekarang. Nah, tapi kalau zaman dahulu, manusia pada zaman dahulu itu belum punya bahasa, sehingga dia menggunakan huruf-huruf hieroglif ya, yang diperkenalkan oleh bangsa Mesir, ya. Dibandingkan, nah, tulisan ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria, yaitu tulisan paku, ya. Nah, tulisan paku. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi, nah, mulailah diperkenalkan kertas. Tapi sebelum kertas itu ada yang disebut dengan serat papirus, ya. Nah, sebelum kertas itu digunakan serat papirus. Nah, kertas terbuat dari serat pohon papirus ini yang nantinya diolah menjadi kertas. Nah, pada zaman dulu, sebelum adanya kertas itu manusia pada zaman dahulu itu menggunakan kulit-kulit kayu kering. Ya, kulit kayu lontar. Seperti kalian kalau pernah menonton film kerajaan, suka ada yang disuruh untuk memberikan titah dari kerajaan. Nah, yang dibukanya itu menggunakan daun lontar. Ya, belum ada kertas pada zaman dahulu, ya. Selanjutnya, nah, pada tahun 1105 Masehi, nah, barulah bangsa Cina menemukan kertas.
kertas pada bangsa Cina ini adalah kertas yang dikenal sekarang. Nah, kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, lalu dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Ya, dan sampai sekarang kertas ini masih dipergunakan. Ya, lalu, masuk pada zaman masa modern. Masa modern ini dimulai pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Dimulailah ditemukannya mesin cetak yang terbuat dari besi. Mulai ditemukannya lagi telepon, ditemukannya lagi telegraf, ya, dan masih banyak. Nah, pada tahun 1830, seorang programmer komputer yaitu Charles Babbage ini menggunakan mesinnya dibuat mesin untuk mengolah data dan menghasilkan bentuk keluaran seperti kartu. Mesin ini dikenal sebagai komputer. Nah, pada tahun 1930, komputer pertama itu disebut ENIAC 1 ya pada tahun 1830. Selanjutnya, pada tahun 1877, telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Terus pada tahun 1899, mulailah diciptakan sebuah alat penyimpanan berupa pita magnetis. Nih, contohnya pita magnetis itu kalau kamu di rumah masih punya kaset, radio, kaset, itu contoh pita magnetis, ya. Kan kalau sekarang itu sudah bersifatnya digital ya, seperti MP3. Kalau sekarang itu, kalau dulu belum, masih menggunakan pita magnetis ya. Nah, pada tahun 1923 mulailah diciptakan televisi. Televisi tabung nih. Di rumah kalian masih punya tidak televisi tabung? Televisi tabung itu yang kaca ya, bukan yang seperti sekarang yang datar-datar, jadi yang cembung. Televisi tabung itu ya. Selanjutnya pada tahun 1940 mulailah diciptakan alat pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen yang disebut dalam bentuk magnetic tape, atau bisa juga disebut penggunaannya itu disk ya, atau disket ya, mulai disket, jadi bisa dibawa kemana-mana. Pada tahun 1945 barulah mulai diciptakan menggunakan hypertext. Nah, cikal bakal internet itu sudah dikembangkan pada tahun 1945 nih, dan mulai berkembang sampai sekarang ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, itulah sejarah tentang informasi ya. Nah, coba kalian simak video ya. Video tentang sejarah teknologi informasi berikut ya. Nanti setelah kalian menyimak videonya, silahkan tugas buat kalian nih ya. Tugas buat kalian cari barang-barang di sekitar kalian ya. 3 barang saja ya, yang menurut kalian itu sudah lama. Dalam artian teknologinya sudah lama. Jadi tidak teknologi baru seperti sekarang. Contohnya seperti TV tabung. Terus kalau misalnya ada lagi seperti setrikaan ya. 3 saja kalian kasih contoh dan tuliskan fungsinya untuk apa. Oke, tuliskan di kertas 1 lembar, difotokan, dikirimkan ke grup Pakarya masing-masing. Paham ya? Nah, sekarang kalian simak dulu video berikut.